materi yang berikutnya, yaitu yang pertama yang menyangkut dengan penjelasan kun huwallahu ahad. Telah diberi penjelasan oleh Abi di Kota Fajar, lalu juga oleh Walid, dan demikian pula oleh ayah, yang dalam kesimpulan adalah bukan menafikan istilah sufi, tetapi adalah yang pertama sulit dimengerti, karena memang pakan sulit, karena istilahnya kan merupakan tafsir daripada kalimat itu sendiri. Dalam hal tersebut, maka juga sebagai yang keperit, baik dikatakan sebagai melanjutkan, atau mungkin sebagai adalah mempertempatkan, atau mungkin ada kritikan dan tualake daripada Abu Haramain di Melabuh untuk menjadi sebagai pembanding. Kalau memang pembanding juga Abu menyetujui, sama dengan clearlah masalah pada katanya untuk sementara huwa pada kun wallahu ahad kembali kepada Allah. Kepada Abu dan tuan persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa mawalah. Penghormatan kita bersama dan paling utama adalah guru-guru kita yang ada di hadapan kita nyonya, tempat kita nyonya bertanya, dan guru sebagai pemberi hidayah mencari tempat yang tinggi di hadapan Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah Abu sebagai moderator, ulun ucapkan terima kasih karena berikan waktu sidat kepada ulun tuan sebagai pembanding tentang yang berkembang ronyo adalah yang kata tepe dan mungkin sebahagian besar urungci adu-adun mandum para jemaah sekalian ataupun audien mandum tak dengar berkembang di hadapan kita nyoronyo ngaikun Allah Muhammad, ataupun ngaikun Muhammad Allah, ataupun ngaikun manusianya adalah Allah. Nyan yang tanya tepu yang tanya teh ronyo di gelinyung tanya ronyo. Cuman nyantu akan menjadi sabuh perbedaan-perbedaan dengan abu-abu, tetapi nya kan berarti perbedaannya adalah untuk dijadikan sebagai peruncingan, tetapi justru akan cari sebagai titik temu pekiban supaya nyo mengajak belena perkembang pemahaman-pemahaman yang sulit untuk dipahami. Sebelum itu ulun tuan ingin menjelaskan nilai kan menjadi sabuh kesepakatan para ulama di dalam kita nodayah ataupun di dalam kita yang memahami ayat ataupun hadis nyanal haiboh pengertian tafsir. Pertama, tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur adalah yaitu menafsirkan ayat-ayatnya berdasarkan hadis. Mata yang menafsirkan ayat-ayatnya termasuk yang diakui oleh Rasulullah sendiri, yaitu Abdullah bin Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, beliau bahkan didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena beliau mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan di baruhnya adalah Abdullah bin Mas'ud, nyanyian pakar-pakar jago-jago. Nah kemudian yang kedua adalah tafsir birra'i, tafsir yang dibangun dengan pemahaman alat-alat ilmu nahu, saraf dan sebagainya, termasuk yang dibaca oleh Abon dari Kota Fajar Buno. Nyan adalah tafsir birra'i yang mengikat dengan kaidah-kaidah. Manyan kau yang pakarji menyebab para tabi'nya adalah Mujahid, beliau nyan generasi ketiga setelah Rasulullah, dan nyan murid daripada Abdullah bin Mas'ud. Mujahid nyan beliau mampu menafsirkan ayat secara birra'i. Kemudian diteruskan oleh imam-imam yang yaitu yang katanya orangnya yang katanya cintai adalah Imam Asy-Syafi'i. Yang kelainan adalah tafsir bil isyarah. Nah tafsir bil isyarahnya diakui oleh hadis sendiri. Lagi contoh misalnya tinggal jeno tafsir bil isyarahnya kadit kitabah tadwin dalam sebuah kitab oleh ahli-ahli pengarang yang jelaskan tafsirnya nalheboh, yaitu 1, 2, 3 dia adalah tafsir bil isyarah. Mapanya asal tafsir bil isyarah? Sebab pengertian tafsir bil isyarahnya
sebahagian ulama mentafsirkan yang dimaksud dengan isyarahnya adalah tafsir bisufiyah. Apa makna tafsir bisufiyah? Yaitu memahami ayat adapun hadisnya kan berdasarkan konteks yang tertulis. Monyo berdasarkan konteks tertulis, monyo dalam ilmu mantik itu kebenaran dilalah makna. Dilah lafan ala makna. Nyan konteks tertulis tu. Nyan ditebit daripada pengertian tafsir sufi. Nah, ngaikan tafsir sufinya adalah tafsir yang diartikan oleh ahli-ahli sufi secara tersembunyi, kan berdasarkan lafaz secara zahir. Contoh mentang yang diakui oleh para ulama, oleh para sahabat. Lagi tafsir idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayat di. Ketika oleh Umar bin Khattab gejak Ibnu Abbas ketabuh kelompok yang kelompoknya pejuang-pejuang Rasulullah ilai. Lagi gebahnya Ibnu Abbas tahanya awak tentera-tenteranya kepun peramangnya nyan kena Umar. Oleh Umar jawab, hai dengkunya walaupun ubid tapi ilmu aja payah tak dengar. Untuk getrenya gecoba gekenlah oleh Umar. Nyolun baca sebuah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ila akhiril ayat. Geken oleh Umar. Toh di antara katanya yang mampu menafsirkan ayat tersebut. Kun lu salah tidak Umar, ya maksudnya menyona keberuntungan, katanya tak istighfar, tak bertasbih. Katanya lomba sahabat lain. Lagi nyancit dengan nada yang sama. Oleh Umar gasik kan. Bukan seperti itu. Kalau menurut Ronu hai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas umur baik kurun 14 tahun. Katanya menurut Ron kiban hai Ibnu Abbas. Gejawab, yang dimaksud ayat tersebut adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Yang Allah mengicarahkan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya umur Nabi Muhammad cip tikureng pluh tikureng uratu. Maka ketika Nabi menyampaikan kepada Siti Aisyah, nyan tahu pakan je gemo Rasul. Nah, jadi yang mampu jadi nyan antara tafsir secara zahir dengan tafsir bil isyarah ataupun sufinya bertolak belakang. Yang pertama, nyacit ayat-ayat lain lom. Nah, kembali kepada tafsir bil isyarah jeno disinonimkan, disamakan. Maksud tafsir bil isyarahnya adalah dengan tafsir bis sufi ataupun tafsir urun sufi yang benar oleh ayah cetrung kagak sampaikan, oleh abun kagak sampaikan. Tapi yang boleh kena tepu ya, tafsir sufinya cuma dua awaknya gemat. Getafsirkan ayat-ayat Al-Qur'annya adapun hadis tersebut nyan hana lepas dengan dua perkara. Untuk mengagungkan Allah dan untuk mencintai Allah. Nyan prinsip tafsir sufi sebenarnya. Maka ketika tanya yang berbeda secara zahir, nyan getanya hantu fikiran kenan. Nyan majid. Nah, kemudian yang orangnya berkembang, pekan berkembang karena haba orangnya dari TA TB sebab dalam urung partai politiknya istilah TOT. Nah dicoba bagdanya dipurna untuk dari haba tirau tatutun urung 60 rau. Ba urung ke-20 rau nyan pe yang haba bak pun kan beda ba urung ditemang ba urung ke-20. Nya menandakan akibat informasi yang salah. Kenapa? Karena yang menyampaikan urung yang kedua bisa jadi salah ba urung yang pertama punau. Nah, maka oleh karena demikian nyolon coba membanding supaya katanya baik sampai tadi diskreditkan, baik sampai katanya itu tanafikan bahwa urun sufi yang akan mentafsirkan ayat Al-Qur'annya kafir dan sebagainya. Maka oleh karena demikian dengan abu-abu katanya tempat petunjuknya kali disampaikan oleh Abun Bunau dan ayah dan abu guru-guru lain yang menjadi pegangan katanya. Arti yang disampaikan oleh guru-guru katanya yang Bunau adalah tidak salah, cuman na tempat di. Nah, oleh karena demikian ulun coba mengclear urangnya. Kitab kali baca cit oleh Yamin Bunau gaknya fotokopi ulun asli. Nyolun temeng langsung di Mesir. Nah, yang dimaksud ngeken Allah insan Allah nyan jamaah sekalian kan ditebit dari kalimat Allah yang 5 huruf. Sebab kalimat Allah yang 5 hurufnya alif, lam, alif, ha.
oleh Abdul Qadir oleh As-Sufi Al-Alamah Abdul Karim Al-Jili yang kadi disampaikan oleh ayah buno nyogoknya urang generasi ketiga keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Munyota runut lom bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyo adalah Abdul Qadir Al-Jilani nyana mantang nasabah dengan Sayyidina Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyontuk nak komentar Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Mas'ud, asar beliau ataupun hadis beliau yang mungkin bak penutupan lu nak kalau tuan sampaikan benar. Tetapi ulun kena jelaskan di sana adalah pekeh betulnya Allah insan-insannya Allah Taala menyo dalam tapahami dalam penjelasan gure katanya As-Sufi nyo nyan adalah ditebit dari kalimat ha ba ujung Allah nyan. Nyainau yang mungkin agak beda ulun ngayah bodoh becut. Maka napu inau kan hai tu payan tu urun cik bek nangan tengut. Nyan. Jadi hanya kan dari alif lam alif kan dari nan yang maksud al-insan. Tetapi dari ha Allahnya. Nah, maka di sana lu baca matan macu atau redaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harful khamis min hadal ism wal ha. Oleh Imam Al-Jili nya goknya kupaskan huruf yang kelima daripada huruf ha yang tersimpul daripada huruf-huruf Allah. Goknya kagak pegah uliknya ngaikeun Allahnya alif nya menunjukkan isyarat. Kan tafsir. Sebab beda tafsir dengan isyarat. Isyaratnya adalah rasa goknya, perasaan goknya. Hanya boleh dipahami. Isyaratnya kan taudhih secara makna. Tapi nya perasaan goknya. Allahnya goknya dalam isyarat goknya, dalam rasa goknya nya menunjukkan al-ahadiyah Imam Al-Jili, keesaan Allah. Nah, kemudian nyahna lumpuh panjang. Penjelasan lam yang kedua adalah beliau mengatakan lam yang pertama, yaitu lam yang pertama nyan ungkapan daripada Al-Jalal, keagungan Allah. Sehingga istilah Al-Jalal, keagungan Allahnya nyan goknya naga pikir bak kalimat ujungnya adalah termasuk termasuk lat tajliyati dzat. Di antara nama keagungan yang paling hebat tinggi dia yang kena sifat dia dengan Al-Jalal. Yang tertinggi kok nyan. Yang ditebit dari kalimat lam kedua daripada Allah. Kemudian ditebit lam kedua benar lam pertama. Istilah Jalal, yaitu lam kedua daripada Allah benar. Yaitu goknya ibaratun diungkapkan nyan adalah al-jamal, kesempurnaan sifat-sifat Allah, lam keduanya benar. Kemudian na alif, yaitu huruf yang keput. Nyan goknya sampaikan bahwa nyan alifnya adalah al-kamal. Beda al-jamal, beda dengan al-kamal. Al-jamalnya adalah kesempurnaan, keindahan, kebagusan, pungentanginya betapa indah hebat Allah yang sehingga tersirat bagdanya ada al-jamal. Kemudian al-kamal, al-kamalnya kesempurnaan. Nah, yang terakhir dipegah oleh Imam Al-Jili, oleh As-Sufi Al-Alamah Al-Jili tentang haba Allah tersebut. Apa yang pegah? Bahwa hanya adalah isyaratun. Maksud isyarah dalam ilmu sufinya beda isyarah dalam ilmu sufiki. Sebab negara katanya tajib es krim mino di kampungnya beda dengan es krim dengan Singapura. Tapi non es krim tapi rasa beda. Ya, jadi isyarah dalam ilmu sufinya beda. Nyo menunjukkan isyarat goknya adalah huwiyatul haqq, kan hawiyatul haq. Hawiyatil haq. Nangan sebahagian gurai nangankeun hawiyatil haq, nangankeun huwiyatul haq. Menyulun huwiyatil haqq. Bumaha, yaitu makna dia adalah personality hak, doa Allah. Yang personality hak doa Allahnya. Nyan haba kalimatnya adalah cip zat Allah doa kena berah. Nah, kemudian tiga beliau kesimpulkan yang dimaksud peneken ha ataupun huwiyatul haknya ada ainul insan. Kena pegah rohnya menyebah bahasa tingkat di lon isyarat atau nak pegah uliket gede.
udupat ukelam gede nyantu geisyaratkan makna ngekena insannya adalah Allah, Allahnya insan adalah ditebit dalam pusaran ataupun ditebit dalam lingkaran ha yang bulat tersebut. Artinya kena pegah ketika getanya tak pandang hanyan untuk na Allah na makhluk, na Allah na Nabi Muhammad. Mapakan yang dimaksud dengan al-insan ini adalah al-insanul kamil. Boh maknanya bak Nabi Muhammad. Karena memang kagakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawakan rahmat kepada sekalian alam. Yang menggambarkan bahwa adalah nabinya adalah sebagai wasilah, sebagai media Allah kepada nabi untuk menciptakan alam tersebut. Nah, yang ulun kita sampaikan di tenau, nya oleh Imam Al-Jili genau gebandingkan alasan sufi isyarat gaknya dengan ayat berikut di nah kepeganan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh waqafu, jikalau engkau Muhammad, ya, jikalau engkau Muhammad melihat ketika orang-orang dihadapkan, wuqifu, ketika orang-orang dihadapkan alanar, di hadapan api neraka. Nyaino gaknya ngepegah bahwa yang dimaksud engkau Muhammadnya kan Muhammad mendang. Nya lagi yamin pegah benar. Nya sependapat ulun. Jadi yang dimaksud al-insan benar ke Muhammad mendang tetapi menyeluruh al-insan. Nya ino gaknya ngeboh tafsir ngan maksud dengan maksud dengan engkau Muhammad yang termasuk telain Muhammad. Awate tangi urung kafir akan dihadapkan bak apu neraka ante. Nyan pah lagi kitanya menau nunggu. Ulun gambarkan menau. Menau mualim naga pegah haba menau. Nyan secara zahir salah tiga calon gubernur katanya. Tetapi na istilah isyarat ina nunggu. Oh berarti naurun lain cit yang maju cit bersama goknya. Nah tungku Irwandi, nah tungku Dani Abdullah dan sebagainya. Nyan ngahana ninging secara zahir nyan gepenan isyarat. Tetapi nyo ke mana geken oleh Imam Al-Jili ketika Allah bilang yang nging tu urung-urung yang akan dihadapkan bak apu neraka don Muhammad nyan gok nyangkeun Muhammad mantang yang nging. Tanyo bersaksi cit urung-urung yang temang dalam surga, bersaksi cit urung-urung yang akan dihadapkan ke dalam neraka. Yang disampaikan oleh Imam Al-Jili. Nah, jadi nyan ulung kena pegah benar. Jadi yang dimaksud penanekun hanya inan ditibit untuk kata-kata al-insan. Cuman yang mantang getanya hana beda lagi kun abu-abu benar. Pemahaman ilmu sufinya sulit. Berat sulit nunggu. Kecuali urung-urung yang memang terlatih. Urung-urung kan menjiwai dengan mencintai Allah dan pengingin kae diji genisbatkan kepada Allah. Nyonging tungku nyonyo wate gengingnya kae genisbatkan kepada Allah. Nyan baru menyukai beutnya memahami. Nah, tapi nyo dakna sekian persen. 90% hanya bisa dipahami. Menyoti kurang 10% hanya bisa dipahami. Nyo ulun kutip sebagai penghujung dari pembicaraan ulun. Pegeken oleh sahabat yaitu Sayyidina Ali. Hadisun nasa bima ya'rifun. Hadisun nasa bima ya'rifuna. Wala tuhibbun ayyukathirallaha wa rasulah. Hai, getanya mandumnya, bicaralah sesuatu dengan urung-urung lainnya, sesuatu yang bisa yang mampu dipahami oleh mereka. Nyot ditamang dalam konteks karena bicara masalah penafsiran tersebut. Nah, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, hal tuhibbuna ayyukathiran nas ayyukathirallah wa rasulah. Apakah engkau senang? Apakah engkau suka ada orang-orang kalian itu membenci orang-orang yang sedang mendustakan Allah atau Rasulnya? Artinya maknanya menunggu. Tak bicara sesuatu tentang Allah, tak tanya hanat pahami. Nyan pasti katanya akan tak benci ke orang nyata. Akan timbul penekun perbedaan dan akhirnya timbul kebencian dan akhirnya terjadi pembunuhan. Nah hadis yang lebih konkret yaitu asar yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau gebegah bak para sahabat lain. Ma bi muhaddisin qauman hadisan la ya'rifuna
bima la ya'rifun. Tidak perlu tabah kaumnya atau urung-urung yang berbicaranya getanyanya, tapi bicara bak tabah kaum ungkapan-ungkapan yang hanya mungkin dipahami oleh urungan. Illa kana min ba'dihim fitnatun. Menyoci dapat satu kecuali yang terjadi di tinantuk fitnah. Nyo kurangnya kata terjadi fitnah. Nyo terjadi fitnah orangnya disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang benar. Maka ulun taratnya mungkin nyo pukul akan menjadi penutup. Saran ulun adalah menyo tak pegah bek ni puput tengku atanyan tu. Kita kau, hai patih kan. Bahkan karena diyakininya betul tak kan. Bahkan ulun ke Abu Amrannya Urunci. Hanya ulun pegah Urunci je pegah. Ulun pernah bicara secara tersendiri kan. Rahasia. Abua akiban abuanya bek tak pebut le masalahnya abua. Pu jawab kan. Hai tengku harmen dronnya kadang don, dronnya kelum pulahi. Ke kan bawa don. Baru ulun hana ulun pebut kitabnya bila Ummul Ilmi kan. Gudang ilmu donyanya hana lain di Mesir. Menyo pemerintah Mesir yang kaditup kitabnya ke yang cikgu tunjuk ulun. Menyo pemerintah Mesir kaditup kitabnya ipegah medang kena tup lontok raya. Nyan ke yang getantam ulun. Ulun ada dua solusi. Mudah-mudahan menyo terpilih tungku Rocky ya. Ya benar. Atau tungku Khalid Mualim atau to yang akan dikehendak oleh Allah tungku gubernur lain Kudaini adapun tungku penaikkan Kudaini to mentan dipilih. Yang tak harapkan oleh getanyanya adalah atau tungku Irwandi, tungku Abdullah Putih dan sebagainya. Mak menyonyo jika ikrar benar. Nyan solusi kedua nyan benar peraturan tu. Solusi kedua benar peraturan. Mata luti jino tiga lamanya terpilihnya mantan trip. Ulun lakai ba abu-abunya. Tamu duduk dilai. Tamari dengan Abu Ya Amran nyan secara person. Face to face. Face to face. Pribadi-pribadi. Ya. Apa yang kita sampaikan ba Abu Ya. Bakus tabut kita abu-abu mandang abu. Nyan mandi tabut dan jabu supaya taikat yang tanya bek tak coba luaskan baru lain. Nyan telah nyan solusi pertama. Bek tak pikir forum lagi nyaw. Pasti kau nak alasan lain tu. Telah tak alasan yang lagi kuat. Alasan yang kedua untuk peraturan gubernur. Ada pukulnya akan dijadikan sebagai kanun bak UPA untuk pengajiannya sifat di kelompok bertertulis diakui. So yang aku izin itu mungkin karena cara-cara dia. Karena kebetulan kamu nak pengalaman maksud nak poin-poin ada pun fasal-fasal ke fasal lain tu juta pergiainan sehingga bernyobek dia tatup karena nak hak ci urun sufi tetapi berurun terbatas. Nah urun terbatas tu tapi kriteria bak fasal demi fasal tu. Kanya menangguan yang mungkin nyan yang bisa ulun tua sampaikan menyocit tu tajih benau anak nyok yang ulun harapkan benau. Terima kasih dari kamunya dari Melabuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku dan jamaah sekalian, memang itulah sebagai pemateri dan pembanding. Maka berikutnya adalah dalam kesimpulan mandang tergisar bathad kendati yang perlu dipersoal tetapi kaifiati. Bukan pokok persoalan yang menjadi persoalan, tapi cara melakukan pekerjaan dan persoalan yang berlaku pembicaraan. Maka karenanya untuk berikutnya adalah juga kepada Abi di Kulindang. Dikatakan boleh juga sebagai pemateri lanjutan yang menyangkut masalah yang sama atau sebagai menanggapi penanggap ledro pemateri yang kalina. Kamu laki dengan hormat Abi di Kulindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Yang mulia para tokoh-tokoh alim ulama provinsi Aceh yang telah berhadir,
yaitu Walid di Bakongan, Abu di Kuta Fajar, Abu Harmen dari Melabuh, juga Sahibul Bait Abu di Payapasi, Abi di Luk Nibung, Abu di Belangjirun, Walid Nurut Dahri Samalanga, dan juga Walidi dari Perlak, juga yang ulun tuan hormati Ayah Cotrung, dan juga Abu di Matangkrut. Alhamdulillah, apa yang kalian dibahaskan merupakan langkah awal dalam pembicaraan gedanyo. Mungkin untuk Zikanuro bengoh sip saboh mentong tang nyot sip saboh mentong hanan mungkin selesai, dan di gedanyo mentong tak anggap lung kalon mentong punya praduga terhadap Al-Insanul Kamil, yaitu kitab Al-Insanul Kamil karangan Abdul Karim Al-Jaili. Nyawa kitab ji nyawa kitab ji. Jadi menyota baca aso Al-Insanul Kamil menyo tingkat kamu yang nabut tingkat 17 tahun tepo mantong menjawa mantong payah takun astaghfirullahaladzim terhadap aso Al-Insanul Kamil. Nyohana lu begah lain karena kita nyohana bicara permasalahan lain sibjai yang keliru paham kita nyoh bangsa bawa kitab sibjai bahasa-bahasa yang payah tak mengucap atau lihat baca, payah takun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyohana lu baca materi yang toh yang payah mengucap, hana lu baca sibjai dalamnya payah mengucap atau aja baiklah lungkun masalah qul huwallahu ahad. Benutup kitab Al-Insanul Kamilnya yang pertama ilekon kitab tafsir. Nyokon kitab tafsir. Cuman menyinggung tok qul huwallahu ahad tak BU. Tok BU karu bahasa Aceh. Berbicara tok menyentuh qul huwallahu ahad tak BU. Pertama tulis dalam bak qul huwallahu ahadnya sehingga menjadi keliru. Pakon keliru karena getanyo bak mitagah galak pegah habai yang hana mufhum gop atai kana bahasa yang hana mufhum ligop nyangka getanyo kabeh pak sehingga mengatap tibi aju dari atai pegah nyampu kan dipegang walaupun nyampu kan dipegang mengatap tibi beneri diu nyan awak lain hana mufhum hai tumin hana mufhum hana teh ilmi aja nya hana teh bebeut hai tumin beut ba almarhum Abu Yamdali han teh beut mantau de drog dan gewawa ge semua beut mantau de Abu Ya han teh leme long tu yang barota melingai Abu Ya mantau mai abe lebih malih menganya ne pate ilong ti liwa puntong galongkong mate melingai Abu Ya ku pegah ngan tumin hanai leme han teh ge Abu Ya idrog lebih hebat leme sebab nalala lumpur ladu mungkin. Jadi hebat long ni dengar hebatnya nyo kehino karu bendupu tak pegah dia belang kapu tetapi bendupu dasar hadis gepegahi Nabi fa in tanazatum kullasyait farudduhu ilallahi wa rasul menyoka beda pendapat kamu dawa gata batabuh matalah kembalikan kepada Al-Quran dan hadis selesai menyoka tak begitu Al-Quran hadis selesai hanale karu. Cuman pakon payah pergi sahabat Quran dan hadis karena gepegahlah al-Jaili fahuwa isyaratun ila huwiyatil haqqi alladhi huwa ainul insan. Qala Allah Ta'ala qul ya Muhammad huwa ay al-insan Allahu ahad fahawu isyaratun fi huwa raji'un ila fa'ilin qul wa huwa anta wa illa fala yajuzu adatu dhamir ila ghairil mazkur. Yang enggak payah enggak kata saya. Yaitu nyan huwa karena geplah huruf yang kelima. Al harful khamis min hadhil asma huwal ha'u huruf yang kelima
hanya kuata yaitu isyarah ila huwiyatil haqqil ladzi huwa ainul insan. Maka firman Allah Taala dapegah hai Muhammad, ianya al Muhammad, terjemah al insan, ianya Muhammad, kul huwa, ianya huwa wa al insan, huwa wa al insan. Mupok laju ngon tafsir ayat lain, mupok ngon tafsir kabir, mupok ngon tafsir Jami'ul Bayan karangan Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, mupok dengan tafsir lain beberapa. Bahkan karena menyatakan dalam tafsir lain menyopegele perle atau kita kul huwallahu hanya kepada ayat Quran dan hadis harus ikut tafsir mu'tabar. Kiban tafsir mu'tabar yang ngobek keliru, mahal keliru tuan tu kan, dan hana menjadi tepat. Ada tepat, mantu bodohnya ada tepat, hana tepat. Bahkan karena urang tu mulihnya dia di Arab kedua. Kajamun kagua Allah, kitab mentong tinggal itu. Kitabnya orang kitanya hana mumpung tak faham. Maka dalam hukum agama, fatwa Syekh Haji Hasan Kurungkali, fatwa Abu Ya Mudawali, haram muruno kitab tasawuf lewat kitab hikam, lewat Ihya Ulumuddin. Sehingga tu baalin tanung kami haram muruno. Bahkan hana mumpung tanya di dalam. I dalam hana mumpung ada malem-malem ro dan bapa agama nurakah blue dulu kira. Malem-malem ro agama. Cuman kiban tafsir kul huwallahu ahad. Nyo nu pumuah kadang lu pegah habar raya-raya tapi kon bengeh. Sadar lu insyaallah. Ya. Jino tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlasnya cukup penting. Maka materi pembicaraan uronyo, materi pertama tentang surat Al-Ikhlas dan kepegah tentang tafsir, tapi kon tafsir yaitu tentang marja' huwa baqul huwallahu ahad. Karena surat qul huwallahu ahadnya adalah surat yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga sidro sahabat gebaca surat qul huwallahu ahad bansi panjang semayang. Atai ke semayang jangan ayat qul huwallahu ahad. Dua rakaat qul hu. Apa ni? Maka bab sabuh wate gedanyong li Rasulullah baganyan. Hai tengku pakon idron setiap semayang ke ayat habis qul hu ni baca. Gejawab, ya Rasulullah inni uhibbuha. Ya Rasulullah, sesungguh aku sangat cinta kepada surat Al-Ikhlas itu. Gatih galak dalung, sayang dalung, gatih dalung, maka lu baca sampai qul huwallahu ahad. Maka kun Rasulullah hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cinta kamu padanya itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Mudah-mudahan kita nyo bujik ke pencinta qul huwallahu ahad orangnya. Bujik ke masuk surga. Jangan mantong katib laba. Ada abih minyak motor, abih minyak Honda orangnya katib laba. Bujud ke pencinta qul huwallahu ahad. Dan qul huwallahu ahad baik terjadi penyimpangan. Bersesuai lagi Al-Quran dan hadis. Menyoka di luar Quran dan hadis. Hana ada petalah untuk buat tafsirnya. Karena lebih malam bagdanya hana petalah dia. Tetapi gudanya titat punya baca. Lagi lumpah contoh. Tia kameng hana harum. Tia mano hana harum mengatan. Menanci nikah ke hana harum. Tetapi bi ke anak banyak yang mentang pajuh ngon bu ngon pitang dah usah harumnya. Ya nampaknya. Ke anak banyak yang panjang tong pajuh bu ngon pitang bek tabi tia kameng. Melingai. Bek tabi tia mano. Bek tabi nikah ke urang. Kon thalah awak macam awak. Kon thalah awak peh nikah ke urang. Pecit thalah kita nyut tukang petamong dalam babah ni banyak. Ya tu liang nikah ke kan banyak yang kenyan dah cak. Maka wajib kepada doktor bi pengertian dalam masyarakat. Yah ni banyak yang bagai-bagai. Baik jibi nikah ke kan banyak. Terobama ai bagai-bagai tadi. Payah pegawai pengumuman tulis kata kau. Tulis kata timbang. Harum bi tiap mana kan banyak mendong baju bung bintang. Harum bi nikah ke. Nampaknya. Baik ni wong ni cilele ni cah keung lam babah ni banyak. Melingai dah cah. Nyo menancit, menyona urang yang mampu paham kitab Al-Jaili. Ge paham gerau ke? Baik ya perlu ke urang awam. Bumupum.
Begah tengah bumupung, bau dia mubut. Nyo pakan garu dia Aceh nyo. Karena na urang ngerasa dro tem mampu ka. Tengah tumin hanak dong tao. Abe mana? Yang kabe balai. Puat dah yang kalau begah. Yang tujuan long kemu begah kembalikan makna kulhu kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi, kiban dalam hadis Nabi. Maka tersebut dalam tafsir kabir juzuk 32 halaman 22 juzuk 22 halaman 162 getulehinan warawa Ikramah an Ibni Abbas anna Yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum Ka'ab bin Ashraf faqalu ya Muhammad hazallahu khalaqal khalqa faman khalaqallah. Bantu ba Yahudi ja ba Nabi dan sajan Yahudi na Ka'ab bin Ashraf jikeun ya Muhammad nyan Tuhan kata Allah nya yang punya makhluk nya ke Nabi waman khalaqallah tho yang punya Allah. Oh Allah Tuhan kata Allah yang punya makhluknya bo yang punya Allah tho bai tanyang tho yang punya Allah faqatiban Nabi sallallahu alaihi wasallam bengeh Nabi sallallahu alaihi wasallam karab gepedu sabo-sabo katuo yang bawa ke Rasulullah bengeh tu karab tuo ban bengeh treun Jibril fa nazara Jibril fa sakanahu treun Jibril gepetenang Nabi li Jibril karena Nabi cukup bengeh kah kon lagi bengeh kita nyuapai huali kurang tali lebih banyak Rasulullah punya ilham hebat pakon karena Rasulullah asyidda walal kufar dahsyat dalam menghadapi kafir. Ban bengeh ke Jibril gepetenang li Jibril lalu qala ke Jibril ihfid janahaka ya Muhammad rendahkanlah sikapmu wahai Muhammad baik tinggi Muhammad rendah sehingga rendah kembali cukup bengeh baik danyang thawa puji Allah depan maka bawa dengan fanazala kul huwallahu ahad trenlah kul huwallahu ahad nyan thabo yang thabo hadis tu dari Ikramah kit jeh innal musyrikin qalu ya Rasulullah akhbirna an rabbika sif lana rabbak ma huwa wa ayu syai'in huwa ikun le kape musyrikin ya Rasulullah ne pegah bak kamu Tuhan ron ci ni bayangkan bak kamu Tuhan ron ma huwa pum natang Tuhan ron kibahi wa ayu syai'in huwa dan perkara apa dia dari benda pun Tuhannya maka kebetulan li Allah taala kul huwallahu ahad maka huwanya jiwa bak rabbak sif lana rabbak coba bayangkan Tuhan ci pegah bak kamu tengok Tuhan kata maka pegah dan ayat kul huwallahu ahad katakan olehmu ya Muhammad iyanya Tuhan yang itanyong li kafir musyrikin itulah Allah yang maha esa. Maka kitab Al-Insanul Kamil nyan bagi kita nyo yang hai tak faham keliru bagi kita nyo yang hai tak faham pakon karena kitab Al-Insanul Kamil nyo kitab nyo keliru pakon karena membuat marja' huwa kepada Al-Insan yang Al-Insannya iwa bak dame dalam kul yaitu anta iwa ke Nabi Muhammad nyan ban makanya bahasa ulama sufi yang tapurno ke masyarakat umum nyan harus dilarang. Siapa yang larang? Penguasa yang akan larang. Siapa yang akan larang nama? Menyo di Aceh penguasa, menyo gedua Bapak Haji Mubakir Manah tu, gaknya yang larang. Bersama Bapak T.A. Khalid dan beliau mengambil bahagian dalam acara Rojung. Hadir beliau. Menyo di Aceh Timur Pak Bupati Teguh Haji Asbala, menyo Tegedi terpilih ke jadi kota. Hai menyo hendak Tegedi terpilihnya, tho yang dua tengah. Urang nyan yang akan bertanggung jawab larang baik puruno
bahasa urang sufi kepada masyarakat awam tidak mampu mereka memahami karena ada kutitat tu. Itanya tak judi hana. Tak buat maktir hana. Tapi tak balik kul huwallahu ahad. Tak puwa damir huwa ba Muhammad sehingga ajud katakan olehmu ianya Muhammad itu Allah yang Maha Esa. Nah titat apa hana? Letat nyon lam masyarakat doa titat tebjai. Lam masyarakat tebjai doa titat kai purno kon hu thong thang ke masyarakat tu. Di dukun-dukun. Kaya cho eleme bayu ti manyam cho eleme pưa kon hu thon thang, kon hu thon thang. Kiban kon hu thon thang. Kul huwallahu kufuwan ahad tabang kitab nyo dit. Kul huwallahu kufuwan ahad, ahad kuta Allah, ahad kuta Muhammad, ahad kuta Jibril, kuta Mikail. Nyan ba pun kon ka kul huwallahu kufuwan ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, ianya Allah itu sebanding dengan makhluk lain. Nak ditah mana? Nyo ditaci nyo. Walaupun di Al-Jaili kadang macam gitu-gitu cerita macam yang hana dibuat tulisannya. Yang hana dibuat tulisannya. Itanyo tamat lahiriah tulisan. Nah tafsir lain di luar tulisan yang hana mu tulis. Bak tulisannya. Hana dubuy dia. Maka wajib kepada penguasa dilarang menyona ulama puruno bahasa-bahasa titat walaupun bahasa urang tupi. Larang untuk purno ulama masyarakat. Kecuali tabe-tabe tupi. Mutapa tabe-tabe ulama tupi, tabe-tabe malim kena nyahong ke. Mengerti. Tapi ya puruh tukang beca kena ka kul huwallahu kufuwan ahad dan dalil blok. Baik boleh tu. Mudah-mudahan wajah timu baik leh demong yan. Walaupun nak murid dia cai timu yang tukar ramai. Nyom menyai dengar ke apa haba bengeh lagi hanom puta. Baik leh kanyan, kanyo hana dapat salah Al-Jaili, hana dapat salah Al-Tanil Kamil. Bahasa-bahasa di dalam payah kamu ucap dua kalimah syahadah itanya. Goyang iman tu. Amban ka goyang iman ke pegah Nabi. Jaddidu imanakum biqauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyogo iman gata ka goyang karena tamurno bahasa-bahasa yang kon-kon ka goyang iman. Ke pegah Nabi giu tu baru iman. Katu baru iman gata dengan kau ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lun rata hanya eno kementong mungkin tunamah bak gure-gure yang lain. Ilung hanalum putalah Al-Tanul Kamil, hanalum talah Al-Mukarram Syekh Al-Jaili, hanalum talah Abu Ya Amran Wali, hanalum talah pocik urang yang purno bahasa-bahasa aulia dalam masyarakatnya. Nyan bele piuh kita urang tu itu yang hanlum mereka tapi awal lain lum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Tengku dan jemaah yang terhormat, merupakan kopi Ciaura yang najuk le Abu Kroindang ke katanya. Ia pun akan agak lesu dan layu, tapi semuanya adalah terbangun kembali. Sidang jemaah yang terhormat, apabila persoalan yang kalian pembicaraan secara kesimpulan menyeluruh, setiap urang jet kusufi lebih awal urang yang mumpun makrifah. Apabila hanami akidah lebih dalam lalu langsung masuk wak sufi, mungkin akan dipertanyakan. Maka karenanya istilah sufi sama dengan istilah orang yang lebih mendalami daripada akidah. Tanpa didahului dari akidah menggunakan bahasa sufi, dikhawatirkan tertakut salah penggunaan. Demikian yang menyangkut dengan bahasa demikian. Hanya poin yang pertama adalah baju wadai sijim 45 minit. Po 10, po 12, kurang 15. Pakan hinan trip karena memang itulah yang merupakan pokok permasalahan. Pakan kenyanyian merupakan pokok permasalahan karena nyan pegah barangnya hanadeh nengku. Hanadeh nengku lagi pegah dapat dah gatai teng mekelon handeh. Pegah akidah, pegah barang hanadeh pegah contoh ke baru kuon. Sedangkan yang memang poin yang kemudian jihna nambah tu adalah ente tenek dunia urang nyan ban si bodoh-bodoh urang ente kalan nyan ban maka yikeun nyo atau ken tetapi ngeun menakan bukan ngeun mata tetapi adalah ngeun dengan sinar iman tentu banyak memerlukan kepada hal-hal yang lain maka terpaksa jauh.
Maka berikutnya adalah poin B yang kedua, bagaimana hukum pernikahan syarifah ataupun orang yang keturunan Nabi dengan orang yang biasa. Artinya sirau calon isteri adalah talau Habib syarifah, talau orang Rasulullah, sedangkan calon suami ataupun calon kelintu baru katanya biasa, yaitu yang talau tersebut. Tentu ini merupakan hukum yang biasa yang dalam kitab salah satu daripadanya tulis yang menyangkut dengan adalah kuf'an, kufu, seimbang antara satu pihak dengan pihak yang kedua. Juga hal tersebut merupakan pembicaraan di beberapa yang sedang dalam keadaan syad. Dalam halnya walaupun bagaimanapun lentuan lelaki bak walid untuk memberi walid di raya. Pakriban hukum kawin orang inang, hajat orang inang adalah yang talau daripada Rasulullah, adapun yang istilah daripada zina yaitu adalah orang syarifah dengan katanya biasa. Demikian dan terima kasih walid kamu laki dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Terima kasih takdim kepada Abu, pertama dari Abu di Kota Fajar, juga Abu di Madinah, Abu Madinah yang turut berhadir, dan Abu di Melabuh, juga Abu Bakungan, Abu di Kuridang, Ayah di Cetuang, dan yang teramat mulia Abu di Matang Pelak, dan juga Abi di Lunibung, dan abu-abu yang lain, Abu Moderator. Ilun tuan kabibahan sebenarnya. Hanya pun ada berkali. Kahe menjawab masalah kuawahat. Hai singan yang menepuk serkah sering. Saya ya serkah cimana ni. Manyok selesai masalah. Mandum saban pendapat. Cuma beda cara pandang. Kesimpulan ji sabuh. Pulai ni bahaya Abu, acah-acah yang napah berperah baru awam. Kan hanjir dah nak perah salah katanya. Cuma kearifan lokal payah sar cicit nyolong payuh si lemah tapi lemah tapi sekuda. Enak macam kan harus kuda. Orangnya beranjak baru tuan tentang pernikahan. Ya, bunuh makanan ruh. Ini lain cuma. Percayakannya mengiman kecakap ikut bicara masa baru. Bicara baru nyo ke hanya lima pertimang. Karena sebenarnya masalah kafaah antara yang persoalan molonyo yang masalah kafaah sikufu seimbang sederajat. Memang dalam akad nikah kafaahnya memang kan menjadi syarat tapi dipertimbangkan. Maka oleh karena demikian kesimpulan itu karena ada masalah-masalah kesimpulan bau tuan. Ya, akidah syarifahnya ikut aja. Pada prinsipnya memang hanya sederajat orang yang ajam. Gedanya yang kan habaib, yang kan kusaid. Ya, pekenyo syarifahnya sebenarnya yang suku fuganya adalah dengan said. Yang suku wahid juga. Ya, apapun latar belakangnya yang sebenarnya miutnya macam tak bertimang darajat. Tapi apabila miut syarifahnya kal dilamalkan tunggu Said. Said hanya celat ramal. Atau hantar ramal atau awai gembirakan yang disyarifah dengan tungkukan Said dengan lurung ajam. Nyosino yang sebenarnya. Beresah nikah kanya. Nyona lang kawanyo yang kan Said nyo dulu. Berhawa ke tungku syarifah apa ba? Nyo kena dengar kesimpulan lo nyo.
Punya dengar kesimpulannya. Menyoba ulun tuan, menyo sukupu. Hana sukupu dawan yang ajam yang mica syarifah. Izon yang ajam ni mica yang ajamiah ni. Izon syarifah ni preh usai. Hana lantunya, lancur banget ya. Tapi menyo tegedi bit ka mendadak. Yang masalah ini. Ka emergency. Nyoka emergensi nyosah balon tuan mengkawin tirau rajam ngan syarifah karena ka emergensi kenapa betul lahir masalah kebetulan apabila hanya mungkin kakek pum syarifah mau bangki ibu ya cepat jauh hotel kamu lihat makanya kesimpulan balon tuan ibarat putra pegah majuta ibarat yang na ibarat bukayatul murtasidin yang mengatakan hanata ataupun yang lain hanya masalah kafah apabila ridha meridha apabila syarifah siap ditimbang dintu baru jadi ajam ya silakan maka kesimpulan ulun tuan Pak ulun tuan Pak Abu mungkinnya kesimpulan lain Abu tayang paparin mana perbandingan pada dasarnya syarifah hanya kafah dengan ajaib dan menanjik pendapat hansah kawin urang ajam dengan urang yang syarifah. Tapi dalam masa emergensi lahir masalah mengenai perkawin tu boleh sampai timbul masalah jal ulama pasit kadam la jal bin saleh menanjid ya kikap antara darurat itanya hanya perkawin akan timbul perzinaan jab perkawin hanya simbang som kadam mukadam perkawin boleh walaupun hanya simbang ketimbang lahir berjeng maka oleh kerana demikian maka nyok kesimpulan balon tuan ko secara dasar ini memang hanya kafah tapi karena kadarurah cuma menyohana darulah mancang masa-masa biasa-biasa yang god hai syarifah nyepres Said lihat cuma izon menaji yang kan Said kakek nampak pegaban sabar-sabar betul maka yang lain sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah kan kahana panjang nengku hana puh tamu pung pakan karena adalah datu kri dunyok dan periksa hukum maka sebagai kesimpulan dari adalah materi yang kedua hukum nikah aja atau syarifah dengan orang ajam yang maksudnya hukum khun walid memang ajam dengan adalah syarifah laisa kuf'an tetapi andai kata orangnya kagem tim maka pernikahan hukum sah. Ini adalah jawaban daripada walid. Kesimpulan, kalaulah memang untuk dilakukan pernikahan dengan aja benar ridha agonya dan benar ridha ayah. Kalau memang juga kita nyata nak terima urang biasa, kita bandua pihak harus kepenting. Yang adalah hasil jawaban daripada walid. Berikutnya mungkin jawaban adapun penjelasan daripada pemateri abu yang lain. Juga tuan pendekat pentang kepada Abi di Luk Nibung tolong Abi beri penjelasan yang menyangkut dengan nikah syarifah dengan ajam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a amma ba'du. Yang mulia Abu di Belanjurun dan juga yang mulia Abun di Kota Fajar, Walid di Bakungan, Abu di Serambi Mekah, dan juga Abu Haramin dari Melabuh, dan yang terima sekali kepada ayah di Cetrung dan Walid dari Samaranga. Sebenarnya persoalan yang akan disampaikan oleh Abu di Walid yang hanapat tahu bali sebab rata-rata kitab ada dalam penjelasan yang disyaratkan termasuk syarat berkafaah, sedangkan syarifah dengan syarifah dengan yaitu dengan selain daripada Arab lagi yang hana kafaah lagi yang akan disampaikan oleh Abu. Sehingga dengan demikian dalam ibarat kitab cik gepegah
bila terjadi pernikahan dengan hana mukafaah, yang nikahnya pasah, tapi getinjau kembali, kiranya le urinang gemakawin dengan dengan hana ridha, kepekawin sih secara dengan hana mukafaah, hana ridha daripada sinang la yan akid, han terakan nikahnya dengan depan sampaikan li Abu Belanjurun. Sehingga mengingat perkembangan memang karida si Syarifah dengan kan Syarifah, dengan kan Said, yang silakan aja, tidak masalah. Nah, jadi dalam hal tersebut lun tua rasa hana perle panjang sebab adanya ka final apa yang disampaikan oleh Walid, sehingga mandu-mandu ibarat kita dari kalan tetap han terakan bila hana ridha daripada si Syarifahnya. Demam yang sekiraji ka ridha, silakan lagi berkali wali uno untuk ya berumah tangga. Tua rasa secara singkat matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau garis perbedaan antara putra yang akan diberi jawaban oleh Walid dan Abi di Luk Nibung, hukumnya tetap kafaahkan, tetapi bila karida hukum nikah sah. Kemudian kita lanjutkan kepada Abu Abadi, Bapak Bulu hadir? Anda hadir? Ya, kalau memang dalam hal tersebut pemateri yang kita harapkan Nabi penjelasan juga hana hadir, cobalah kita yang kesimpulan dalam hal tersebut. Kalaupun hal tersebut kalina penjelasan tentang Abi di Kuta Fajar, yaitu Abi Haji Muhammad Abi di Kuta Fajar, nilai untuk bacut dalam hal tersebut apakah sah ataupun hana sah, kepada Abu Lundwaleke dengan segala hormat. Jadi moderator yang terhormat, untuk hanya diluna catatan-catatan bacut yang mungkin bermanfaat untuk tanya bersama. Di mana dalam pertanyaan Buno, bagaimana pernikahan Syarifah atau kerunan Nabi dengan ahwal atau orang biasa ataupun yang tidak sekupu lah. Jawabannya, pernikahan keduanya sah, asal ada redha daripada pihak Syarifah dan walinya. Satu, baik yang menikahkan itu wali yang munfarid seperti wali mujbir, ayah atau saudara laki-laki yang tunggal, atau salah seorang daripada beberapa saudara yang sama pada derajatnya serta redha yang lainnya. Yang hukum ini. Untuk penjelasannya, alasannya ataupun nasnya, pertama, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Fatimah binti Qais, beliau adalah dari suku Quraisy, untuk menikah dengan Usamah kesayangan Nabi SAW dan maula beliau. Kan jelas kan? Berarti Nabi kira pernah berkahwin, yaitu Fatimah bin Qais adalah dari suku Quraisy dengan Usamah. Usamah adalah anak angkat daripada Nabi ataupun yang dimerdekakan oleh Nabi atau maula. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, telah mengawinkan oleh sahabat Huzaifah akan anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki, yaitu Walid bin Utbah dengan maulanya yang bernama Salim. Ini dua buah peristiwa masa Nabi kejadian bahawa Nabi kerana berkahwin yang hana sekupu, yaitu daripada pihak Syarifah dengan penanda yang kaum Syarifah. Tapi tentu dengan sendirinya redha kedua belah pihak, kan? Kemudian yang lebih jelas yaitu di dalam kitab Nihayah. Di dalam kitab Nihayah bab pasal kifaah ini kepegang. Wahya mu'tabarah fi nikah daf'an lil ghar la li sihhati mutlaqan wa illa lama saqatat bil isqat ka baqiyati syurut bal haisu la ridha min al mar'ah wahdah fi jabbin wa anatin wa walihal aqrab fi ma siwaha ala ma ya'ti. Kemudian lanjutkan sini, idza zawwajahal waliyu, menyai perkahwin le wali ghaira kufain, hana sekupu perkahwin le wali, tapi biradhaha, dengan redha dia. Dia redha itu
Lagi umpama syarifah pun berkahwin oleh wali. Sedangkan syarifahnya reda mah untuk berkahwin dengan agam yang ditunjuk oleh wali. Baik yang memparit ataupun baik yang memparitnya anak ayah ataupun saudara. Yang bagaimana hukum ni? Nyaho jawapan je itu. Jawapan je sah. Jawab itu sah lagi. Ataupun nanti diperkahwin oleh sebahagian aulia, mana sebahagian wali-wali dia. Wali ramai sederjat nama walinya. Kemudian diperkahwin reza nama yang baki yang ketinggalan juga hukumnya sah. Demikian tersebut di dalam kitab Nihayatul Muhtad karangan Imam Ramli rahimahullah taala. Menanti dalam kitab yang lain dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh lagi nanti penjelasan, dan menanti dalam Iqna pun demikian penjelasan. Demikian sebagai tanggapan Bacut untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebagai penyampaian yang disampaikan oleh Abi, juga merupakan hiya syartul li sihhatin nikah haitsu la ridha wa hiya min haqqil wali wal mar'ah ma'an. Wali benar ridha dan hajjah syarifah benar ridha.